Halo semuanya, selamat datang di tutorial pengolahan citra digital. Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah gambar menggunakan aplikasi MATLAB. Yuk simak langkah-langkahnya. Apa itu citra? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa citra atau gambar adalah sekumpulan titik kecil yang disebut piksel. Piksel inilah yang membawa informasi warna atau RGB dan kecerahan pada sebuah gambar. Nah, langkah awal adalah memasukkan gambar ke dalam MATLAB menggunakan fungsi imrig dan menampilkannya dengan fungsi imshow. Contohnya di sini kita menggunakan gambar papers PNG. Supaya lebih detail, kita bisa menggunakan fitur InPixel Info untuk melihat nilai warna di setiap titik secara interaktif atau InPixel Region untuk melihat area tertentu pada gambar secara lebih dekat. Nah, sekarang kita lihat hasil saat kita menjalankan kode untuk gambar yang pertama. Di sini tujuannya adalah memanggil gambar asli agar muncul di layar MATLAB. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang lebih menarik, yaitu mengubah warna gambar. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana proses gambar kedua atau citra grayscale ini dibuat. Saat menjalankan kodenya, kalian bisa melihat di bagian bawah command window muncul deretan angka-angka. Nah, angka itu adalah nilai intensitas piksel dari gambar hitam putihnya. Selanjutnya, kita masuk ke eksperimen yang ketiga, yaitu mengubah citra menjadi gambar biner menggunakan fungsi im2bw. Fungsi im2bw ini bekerja dengan cara memisahkan piksel berdasarkan nilai ambang batas. Kalian bisa lihat di sini hasilnya penuh dengan angka 1. Ini menunjukkan kalau sebagian besar piksel di area tersebut terbaca sebagai warna hitam. Sekarang kita masuk ke bagian penyimpanan dan kompresi citra. Di langkah ini, kita menggunakan fungsi imwrite untuk menyimpan citra hasil olahan ke dalam format JPG. Kita bisa mengatur parameter quality. Jadi, kita mencoba menyimpan gambar yang sama tapi dengan tingkat kompresi yang berbeda untuk melihat perbandingannya. Kode ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kualitas gambar berubah saat kita memperkecil ukuran filenya. Nah, saat kita jalankan, MATLAB akan menghasilkan file gambar baru dari folder kerja kita dengan kualitas yang berkurang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pemanipulasi kecerahan menggunakan fungsi ImAdd. Di tahap ini, kita menggunakan fungsi ImAdd untuk menambahkan nilai tertentu pada setiap piksel gambar asli. Di bagian ini, kita menggunakan perintah imSubtract untuk mengurangi nilai intensitas pada setiap piksel di gambar asli. Fungsi ini bekerja dengan cara memotong nilai warna dari gambar awal, sehingga hasil visualnya akan membuat gambar tampak jauh lebih gelap. Di tahap ini, kita menggunakan perintah imMultiply untuk mengalihkan nilai setiap piksel pada gambar dengan konstanta tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingannya melalui perubahan kecerahan yang jauh lebih drastis dibandingkan penjumlahan biasa, karena nilainya meningkat secara eksponensial. Selanjutnya, di langkah ini,
kita menggunakan perintah imDivide untuk membagi nilai intensitas setiap pixel pada gambar dengan angka tertentu. Saat kita menjalankannya, proses pembagian ini akan menurunkan nilai intensitas secara signifikan, sehingga hasil gambarnya akan terlihat jauh lebih gelap dibandingkan gambar asli. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada bagian ini, kita akan membuat skrip baru karena kita akan melakukan pengujian menggunakan citra atau gambar milik pribadi, bukan lagi menggunakan gambar standar dari sistem. Langkah pertama adalah memuat gambar ke dalam sistem. Saat kita menjalankannya nanti, program akan memanggil file gambar asli dan menampilkannya dalam sebuah figur. Selanjutnya, kita akan mengubah gambar berwarna tersebut menjadi citra grayscale menggunakan fungsi RGB 2 Gray. Maka hasilnya akan berubah menjadi nuansa abu-abu. Agar gambarnya lebih bersih, kita akan menerapkan median filter atau matte fill 2 yang berfungsi untuk menghaluskan gambar dan mengurangi gangguan atau noise. Setelah difilter, gambar grayscale tadi saya ubah menjadi citra biner dengan perintah im2bw. Di tahap ini, gambar hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu hitam dan putih saja. Area yang terang akan menjadi putih dan yang gelap menjadi hitam, sehingga memberikan efek seperti siluet atau komik. Untuk melihat distribusi warnanya, saya menampilkan histogram atau imhis dari citra biner tersebut. Karena ini adalah gambar biner, grafiknya hanya menunjukkan dua blok besar yang mewakili jumlah piksel hitam dan jumlah piksel putih saja. Saya juga bereksperimen menggunakan filter Gaussian atau imfilter. Filter ini membuat gambar tampak lebih kabur atau halus karena fungsinya memang untuk meratakan tekstur dan mengurangi detail gambar secara merata. Nah, kita akan melakukan edge detection menggunakan fungsi edge. Proses ini akan mencari perubahan intensitas yang tajam dan mengekstraksi garis-garis tepi objeknya saja. Hasilnya, gambar akan terlihat seperti sketsa garis tipis di atas latar belakang hitam. Nah, yang terakhir ini adalah bagian subplot. Di sini, saya akan menggabungkan beberapa tahapan sekaligus ke dalam satu tampilan agar kita bisa membandingkan hasilnya secara langsung. Jadi, saat kita akan menjalankannya nanti, MATLAB akan membagi jendela figur menjadi 4 bagian atau kuadran.
Alasan saya menggabungkan semuanya dalam satu frame adalah untuk mempermudah analisis visual. Kita bisa melihat bagaimana transformasi dari gambar yang tadinya kompleks menjadi sangat sederhana, namun tetap mempertahankan informasi bentuk aslinya. Sebagai penutup, melalui serangkaian proses mulai dari grayscale, filtering, hingga deteksi tepi ini, kita bisa memahami bahwa setiap fungsi di MATLAB memberikan hasil representasi yang berbeda sesuai dengan tujuan pemrosesan citra yang kita inginkan. Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke tahap perancangan antarmuka atau GUI di MATLAB untuk proyek pengolahan citra. Sebelum masuk ke fungsionalitas, hal paling mendasar yang harus dipahami adalah organisasi komponen. Kita akan menyusun tata letaknya secara terstruktur supaya aplikasi terlihat profesional dan mudah digunakan. Langkah pertama, kita mulai dengan mengambil panel dari toolbar di sebelah kiri. Panel ini penting sekali sebagai wadah utama supaya komponen-komponen di dalamnya terkelompok dengan rapi. Seperti yang kalian lihat, di sini kita bisa mengganti nama atau string yang muncul di tombolnya agar lebih informatif. Nah, selanjutnya kita bisa membuat panel yang kedua, lalu meletakkan sebuah static text atau label. Ini gunanya sebagai keterangan nama atau instruksi. Berikutnya, tepat di samping atau di bawahnya kita tambahkan edit text. Bagian ini akan berfungsi sebagai text field, tempat kita bisa memasukkan input atau melihat path file nanti. Untuk tombol push button, ini nantinya akan menjadi pemicu aksi, misalnya untuk memanggil perintah browse gambar. Tata letak selanjutnya yaitu akses. Kita letakkan akses ini di area yang masih kosong. Akses inilah yang akan menjadi layar untuk menampilkan citra digital yang akan diproses.
Nah, selanjutnya di dalam panel tersebut kita akan buat kolom input untuk ukuran gambar. Kita pasang dua static text sebagai label, beri nama width dan height. Setelah itu, kita butuh pemicu aksinya, yaitu dengan menambahkan push button yang akan kita beri nama resize untuk memproses perubahan ukurannya. Pastikan posisinya rapi dan sejajar dengan kolom input tadi. Setelah panel kontrol tadi selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang akan dibuat panel kedua yang fungsinya khusus sebagai area output atau area hasil dari proses citra yang kita lakukan. Di dalam panel baru ini, kita letakkan dua buah akses. Akses yang pertama di sebelah kiri akan kita gunakan untuk melihat hasil proses pertama, dan akses kedua di sebelah kanan untuk lihat hasil proses berikutnya. Pastikan ukurannya sama besar supaya terlihat simetris. Selanjutnya, perhatikan pada akses pertama yang di sebelah kiri. Kita perlu memberikan identitas agar pengguna tahu itu gambar apa. Ambil komponen static text, lalu letakkan tepat di bawah akses tersebut. Ubah namanya atau stringnya menjadi hasil resize. Ini penting sebagai penanda bahwa gambar di sana adalah hasil dari nilai width dan height yang dimasukkan sebelumnya. Untuk gambar akses yang kedua, kita bisa menggantikan namanya menjadi grayscale. Tombol ini nantinya berfungsi untuk mengubah hasil resize menjadi citra berskala abu-abu yang akan ditampilkan di akses yang kedua ini. Untuk panel yang ketiga ini, fungsinya sebagai area informasi tambahan. Kalau sebelumnya kita sudah punya area kontrol atau area gambar, di sini kita akan menyiapkan tempat untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih terstruktur. Dengan cara menambahkan komponen table atau kolom-kolom, gunanya sangat penting. Misalnya untuk menampilkan detail properti citra, nilai piksel, atau ringkasan data lainnya setelah diproses. Pastikan ukurannya proporsional dengan lebar panel supaya terlihat rapi saat aplikasi dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke panel yang keempat. Panel ini bisa dibilang sebagai pusat fitur tambahan untuk pengolahan citra kita. Pertama, buat satu panel besar sebagai wadah terakhir. Di dalamnya kita langsung siapkan 4 buah akses, susun secara berjajar atau horizontal agar bisa membandingkan hasil dari masing-masing proses pengolahan nanti secara berlangsung. Selanjutnya, di bagian atas masing-masing akses, kita letakkan satu push button. Jadi ada total 4 tombol di bagian atas. Rapikan agar terlihat cantik. Setelah itu, agar lebih informatif, kita tambahkan static text atau label tepat di bawah masing-masing akses sebagai keterangan hasil prosesnya. Di bawah akses pertama, ganti labelnya jadi noise remover. Di bawah akses kedua, beri label sharpening. Di bawah akses ketiga, kita ganti jadi binarisasi. Dan di bawah akses terakhir, ganti menjadi edge detection.
Nah, di tombol push button tadi, di tombol pertama kita ganti namanya menjadi noise. Lalu di tombol kedua kita ganti menjadi sharpening. Di tombol ketiga kita ganti menjadi im2bw. Dan di tombol keempat kita ganti menjadi edge.